Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermalia Zulfikra dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu suatu aktivitas perencanaan, penganggaran, inspeksi, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan juga penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Di dalam sebuah manajemen keuangan ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi ini yaitu sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi yang harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh diubah sesuaikan bila terjadi perubahan pada organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu pertanda bahwa terdapat manipulasi di dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok, ataupun organisasi untuk menyebutkan bagaimana dana, alat-alat, atau wewenang yang diberikan kepada pihak ketiga yang sudah dipakai. Organisasi harus bisa menyebutkan bagaimana beliau memakai asal dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban pada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Semua pemangku kepentingan berhak mengetahui bagaimana dana dan kewenangan yang dipakai. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip transparansi. Di sebuah organisasi harus terbuka menggunakan pekerjaannya, menyediakan berita berkaitan dengan rencana dan juga aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyampaikan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan juga tepat waktu yang gampang diakses oleh sang pemangku kepentingan dan juga penerima manfaat. Apabila di sebuah organisasi tidak transparan, maka hal ini menandakan adanya sesuatu yang disembunyikan. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di taraf strategik juga operasional wajib berjalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup merupakan suatu ukuran tingkatan keamanan dan juga keberlangsungan keuangan organisasi. Manajer organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menerangkan bagaimana organisasi dapat melaksanakan planning strateginya dan memenuhi kebutuhan keuangannya. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip integritas. Di dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Prinsip selanjutnya yaitu pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola menggunakan dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tadi dipakai buat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sinkron dengan prinsip dan baku akuntansi yang berlaku secara umum. Selain prinsip-prinsip tadi, ada beberapa kegiatan utama di dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu mendapatkan dana perusahaan. Yang kedua yaitu menggunakan dana perusahaan. Dan yang ketiga yaitu membagi keuntungan. Kemudian ada beberapa fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama yaitu menjaga
Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian aktivitas keuangan. Yang kedua yaitu manajemen keuangan perlu mendapatkan dana berdasarkan pasar keuangan atau financial market. Kemudian yang ketiga yaitu keuntungan yang didapat perlu diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana atau pasar keuangan yang diinvestasikan kembali ke perusahaan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan nilai sebuah perusahaan. Dengan demikian, bila suatu saat perusahaan itu dijual, maka harganya dapat diterapkan dengan setinggi mungkin. Seorang manajer harus bisa menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Secara normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang biasa dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai suatu perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan tidak identik menggunakan maksimum data per saham. Oleh karena itu, mengupgrade nilai perusahaan tidak identik dengan memaksimumkan laba. Jika keuntungan diartikan menjadi laba akuntansi, sebaliknya memaksimumkan nilai perusahaan akan identik menggunakan keuntungan dalam pengertian ekonomi. Hal ini ditimbulkan karena keuntungan ekonomi diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsikan tanpa membuat pemilik kekayaan tadi menjadi lebih baik. Oleh karena itu, tujuan manajemen keuangan tadi sebenarnya bisa berlaku untuk siapa saja, bukan terbatas pada perusahaan. Hanya saja buat level perusahaan ada beberapa kekhususan yang meliputi perusahaan dimiliki lebih dari satu orang. Yang kedua, ada peraturan yang berlaku untuk perusahaan namun tidak buat individu. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan di sebuah perusahaan.